berkah, dibuka lebar pintu ampunan, dilimpahkan rahmat dan karunia-Nya. 10 Muharram penuh berkah, puasa Asyura penuh hikmah. Mari berlomba dalam kebaikan, sambut tahun baru dengan keimanan. Bulan baru harapan suci, Muharram datang menyapa hati. Langit bersujud dalam tenang, mengajak jiwa kembali pulang. Sambut tahun baru Hijriah, bulan Muharram, bulan yang berkah. Dibuka lebar pintu ampunan, dilimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Langkah hijrah tak sekadar jalan, tapi bukti iman dan pengorbanan. Buka lembaran dengan taubat, tinggalkan dosa, raih rahmat. Sambut tahun baru Hijriah, bulan Muharram, bulan yang berkah. Dibuka lebar pintu ampunan, dilimpahkan rahmat dan karunia-Nya. 10 Muharram penuh berkah, puasa Asyura penuh hikmah. Mari berlomba dalam kebaikan, sambut tahun baru dengan keimanan. Sambut tahun baru Hijriah, bulan Muharram, bulan yang berkah. Dibuka lebar pintu ampunan, dilimpahkan rahmat dan karunia-Nya. 10 Muharram penuh berkah, puasa Asyura penuh hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا إن جعلته سهلا فبقدرتك وجودك وكرامك وإحسانك اجعل كل صعب وحزن سهلا birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang kita hormati, yang kita cintai, yang kita banggakan, para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh, para asatid, para hafidul Quran wa hamilul Quran, termasuk juga pengurus serta takmir Masjid Al-Furqan, dan semua hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, semoga tidak ada satupun dari kita yang saat ini berada di dalam lingkungan rumah Allah Masjid Al-Furqan di bawah naungan kemuliaan malam Asyura, kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan keadaan sehat afiah, dipanjangkan umur yang berkah, dan diizinkan menjadi hamba yang makin baik, hamba yang makin mulia, sehingga mendapatkan keuntungan kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pertama dan utama, seperti biasa, kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, yang mana terkadang nikmat dari Allah ini kita anggap satu hal yang biasa, satu hal yang remeh, satu hal yang kecil. Contoh begini, awake dhewe niki kadang seneng mlaku bengi-bengi, di tengah jalan ada lampu merah, terkadang kita lihat ibu-ibu bawa koran nawarkan mung golek kadang 2.000 3.000, nek entuk luweh kadang seneng, luweh meneh sansaya seneng. Coba kalau kita tanya, kita suruh milih, kenapa mau di jalan padahal waktunya orang pada istirahat? Karena dia mikir untuk ngisi perutnya nanti gimana kalau nggak keluar. Ibaratnya nerak kerja ora obah, ora iso liwet. Kadang kita santai-santai saja, anggap oh ngono. Kita padahal kalau malam alhamdulillah bisa di rumah, bisa ngaji, nonton TV, kumpul sama keluarga. Itu kita anggap satu hal yang lumrah, biasa. Itu sudah kebiasaan saya, Beb. Itu sudah kebiasaan saya, Jadi kula niku pun biasa nek dangu niku pun malam niku pun sudah sampai rumah duduk-duduk sama keluarga. Sama, mereka kalau suruh milih kadang maunya duduk di rumah santai, besok kita masak. Tapi karena keadaan, lah kadang awake dhewe ra nganggep niku termasuk nikmat. Nganggepnya nikmat itu kalau yang kita inginkan ada, yang kita harapkan ada, yang kita minta ada, sehingga yang lain kita tidak anggap nikmat. Makanya ada satu cerita, ada seorang yang fuqara, miskin, dalam perjalanan pergi bawa sangu mung delalah duwe roti sing atos banget. Saya pernah ngalamin roti yang keras itu waktu masih belajar di Hadramut, Yaman. Itu roti kalau buat ngelempar maaf anjing, itu anjing pasti lari koyok watu atau saya. Jadi nggak bisa dimakan langsung, itu nggak bakal bisa, harus direndam dulu di air 10 menit baru bisa kita makan, dari kerasnya itu roti. Lah orang ini bawa roti, subhanallah dapat air, terus nyari tempat mau jalan raya tengah-tengah padang pasir, nemu ada satu pohon, dia duduk di bawah bayangan pohon, lalu makan roti, celupkan air baru dimakan. Dia bersyukurnya sama Allah, enggak ketulungan. Dia mengatakan apa? Khubzun wa ma'un wa dhillun, ada roti, ada air, ada naungan bayangan dari pohon,
sudah nikmatnya ndak ketulungan, ya Allah, nikmatnya Masya Allah, nikmat yang sangat. Kenapa? Karena dia merasakan nikmat dari Allah. Nah ini yang perlu kita perbuat itu seperti itu. Dadi yo menungso sing bener-bener rumangsa entuk nikmat saka Gusti Allah. Benar-benar merasakan nikmat dari Allah. Contoh, kita saat ini bisa masuk masjid, duduk di masjid. Banyak dari kita yang alhamdulillah berangkat sholat berjamaah itu gampang. Dengar adzan sudah berangkat. Kadang belum adzan sudah berada di dalam masjid. Terkadang banyak orang yang bingung, Pak, kok iso jenengan ki bolak-balik sholat di masjid? Saya itu kepingin, subhanallah tidak pernah bisa. Saya itu berusaha, ada aja cobaannya. Ono wae, sampai yang terakhir wis ono macam-macam, subhanallah malah kula males. Loh itu termasuk nikmat tapi nggak dianggap nikmat. Sehingga pernah saya punya teman, belum jadi teman sih, nembe kenal. Itu kalau saya bilang nggak tahu itu orang dapat nama saya dari mana. Dia presiden direktur satu perusahaan besar. Indonesia ini perusahaannya. Bukan punya dia tapi maaf dia bilang punya orang Cina. Perusahaan besar, dia presiden direkturnya. Dan dia nggak pernah ibadah. Dia nggak pernah ibadah. Artinya dia nggak pernah merasakan kesempatan bisa ibadah, nikmat ibadah. Sampai berapa tahun berjalan, puluhan tahun, nek corone sugih gak ketulungan. Subhanallah, Allah nyentil hatinya. Apa? Dia lihat orang rombongan berjalan di Ramadan masuk ke masjid, nangis dia. Nangis. Ya Allah, saya belum pernah bisa seperti itu. Saya belum pernah merasakan itu. Kan awal dia mesti mikirnya sibuknya kaya apa tuh kok gak iso ibadah kaya ngono. Akhirnya apa? Satu malam itu jadi pikiran buat dia. Nggak bisa tidur, kerja nggak konsen, belum lagi cobaan di kerjaan. Maaf dia mengatakan tantangan berat. Walaupun dia tidak melanggar, alhamdulillah, tapi cobaannya dahsyat. Apa? Sering digoda sama para atasannya, padahal dia presiden, tapi sama pemiliknya, sama komisarisnya, sama direksinya, sama pemegang sahamnya. Itu kalau pertemuan maaf makanannya makanan yang haram, terus ada minuman beralkohol, pasti dia ditawarin. Walaupun dia nggak mau, nggak dipaksa, tapi kan setidak-tidaknya dia tahu, orang-orang tahu bahwa dia orang Islam, nggak mau melakukan itu, tapi bolak-balik ditawari. Sampai akhirnya apa? Dia bosen kerja, bingung ambil keputusan. Sampai akhirnya dia ngomong sama keluarganya, singkat cerita, wis nekat bismillah, aku metu kere gak popo. Sampai punya pikiran seperti itu. Akhirnya subhanallah, entah ketemu temen, disarankan ketemu saya, ngebel malam-malam, saya lagi di acara luar kota, saya lagi di luar kota, Beb, ini ada yang mau ketemu temen saya, Beb, perlu penting lah, aku nih luar kota, paling tekan omah jam 1 lah, paling cepet ku ya, enggak apa-apa Beb, ditunggu, karena tetap ingin ketemu Habib. Ya udah, subhanallah, sampai remah 1:30 dia datang, ngobrol. Singkat cerita melaporkan keadaannya tadi, dan akhirnya mau keluar dari perusahaan, wis siap kabeh, keluarganya juga siap. Saya nanya, terus dia ceritakan keadaan di kantornya, keadaan orang-orang Islam yang di sana. Saya nanya, nek kira-kira jenengan dadi umat Kanjeng Nabi sing berjuang purun napa mboten? Mau, Bib. Saya kepingin, Bib. Saya ingin nyari pahala sebanyak-banyaknya. Saya sudah kehilangan banyak, saya sudah ketinggalan. Ya wis, nek ngono ora usah metu. Tugasmu kau berjuang untuk saudara-saudaramu. Berarti kan seandainya kau dikeluarkan nggak ada masalah, nggak ada masalah. Seandainya kau dicaci maki nggak ada masalah, nggak ada masalah. Seandainya kau gajimu dipotong nggak ada masalah, nggak ada masalah. Seandainya saya nggak digaji pun nggak ada masalah. Habis nek iso ke gawe sing manfaat. Yang pekerja Islam bu iso ibadah, subhanallah dia semangat. Ini berarti yang harus saya lakukan. Sampai akhirnya berjalan 2 tahun, ngabari lagi, alhamdulillah Bib, berhasil.
berhasil dia buat perubahan. Yang asalnya para pegawainya nggak bisa macam-macam ibadah, subhanallah bisa ibadah. Bahkan Jumatan pun berjalan tapi dengan giliran dan macam-macam, karena perusahaan kan nggak bisa berhenti, nggak bisa pabriknya nggak bisa berhenti gampang dan macam-macam. Akhirnya belajar. Saya ngomong, lah ini yang namanya manusia berguna, bukan cuma untuk menyerah dengan keadaan. Nah, di sini kadang yang kita diminta. Kita hadir di majelis-majelis ini mengenang perjuangan indah yang mulia dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saat ini kita merayakan tahun baru Islam. Yang mana hitungan tahun baru Islam ini perhitungan tahun Hijriah mulai ada dari zaman Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Zaman Rasulullah nggak ada. Zaman Sayyidina Abu Bakar nggak ada. Dulu kalau masa-masa dulu itu terkenal dengan kejadian apa, maka itu menjadi sebutan tahunnya. Contohnya apa? Rasulullah terkenal lahirnya tahun apa? Tahun Gajah. Karena di masa itu ada pasukan gajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Setelah beberapa lama waktu lahir Rasulullah, maka disebutnya lahirnya tahun Gajah. Jadi nggak ada penanggalan. Dulu kalau ada peristiwa apa yang besar itu jadi sebutan. Sampai akhirnya di masa Sayyidina Abu Bakar tetap seperti itu, sampai masa Sayyidina Umar mulailah dibuat penanggalan. Kenapa? Mulai butuh untuk nyimpen data arsip. Karena Islam sudah berkembang, Islam menyebar, ada sampai ke Mesir, sampai ke daerah ini, sampai ke daerah Persia, sampai ke daerah ini, sehingga setiap daerah ditunjuk satu gubernur, ada yang mimpin, ada surat menyurat. Lah saat nyurat menyurat itu bingung. Aku tahu nyurat tapi nomor piro tahun piro gak tak tulis. Barulah dipikirkan tentang menghitung tahun Hijriah. Sayyidina Umar kumpulkan sahabat. Masing-masing ditanya, menurut jenengan enaknya gimana? Oh, kita ambil dengan lahirnya Rasulullah. Karena lahirnya Rasulullah itu satu kenikmatan besar, begini. Ada yang bilang, oh nggak bisa. Kita ambil dari masa Isra Mi'raj. Nggak bisa. Ada kita ambil dari diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Turunnya surat apa Al-Alaq 5 ayat surat Al-Alaq. Sampai akhirnya Sayyidina Ali ditanya, Mas Ali menurut panjenengan pripun? Sayyidina Ali ngomong, kita ambil dari hijrahnya Rasulullah. Lalu kenapa Mas Ali kok diambilnya dari hijrah? Yang lain sudah menyampaikan sebab-sebabnya, alasannya. Iya, karena dari hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah ke Madinah, Rasulullah mulai menyusun daerah yang tujuannya mendapatkan kemuliaan aturan Islam. Seakan-akan negara baru, wilayah Madinah Al-Munawwarah. Seakan mikir cocok, setujui. Tahun pertama hijrahnya Rasul menjadi hitungan tahun. Makanya kalau biasanya pelajaran tarikh sebelum hijrahnya Rasulullah, 1 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah, 1 tahun setelah kenabian, 10 tahun setelah kenabian, 2 tahun setelah hijrah, 1 tahun setelah hijrah, sampai sekarang kita masuk tahun 1448 Hijriah. 48 47. Oh 47 nih, tahun ngarep berarti 48. Kesusu. Jadi mulai hitungan itu artinya apa? Mulai bercokol aturan-aturan di dalam untuk menunjukkan kemuliaan, keindahan Islam. Nah, yang penting apa? Yang penting itu pertama ya seperti yang diucapkan dalam hal yang lain, niat. Niate para sahabat niku sampai akhirnya kula panjenengan gadah penanggalan ingkang mulya, ingkang sae, penanggalan Islam. Tapi biasanya delalah kok Islam pasti rame royoan tanggal. Karena nggak mau apa ya namanya istilahnya nggak mau menahan diri, rumangsa kabeh bener, rumangsa kabeh paling ngerti, nggak mau konfirmasi dulu kerjasama.
Sehingga yang ada ya saling mengklaim paling benar, paling paham, paling ngerti. Sing sakno awam, bingung. Coba kalau dibuatkan seperti ikut ajarannya Nabi. Apalagi kalau nanti dibuat model terpaksa harus ngikut seperti aturan-aturan seperti Saudi Arabia, Dubai. Itu kalau masalah pemerintah menentukan tanggal sekian satu tahun baru harus tanggal ini. Ada yang nggak ngikut, langsung bawa hukum. Cambu, pukuli. Nek kira-kira Indonesia gawe kaya ngono terus piye? Kan terus diomongke, wah ini tidak berperi kemanusiaan, ora ana toleransi, malah podo Islame gak ana toleransi, geger meneh. Padahal apa? Karena tidak tahu atau tidak mau saling menghormati, menghargai. Nah, makanya niat-niat yang baik itu pasti membutuhkan pengorbanan. Sahabat yang lain suaranya tidak diterima, nggak ada yang protes, nggak ada yang menyalahkan. Wah gara-gara Sayyidina Ali ki sing diterima ngonku gak kanggo, wah rugi aku tipas tak terang. Enggak, mereka mengakui, oh ini yang bagus, ini yang benar. Begitu pula ulama-ulama madhab, mereka bisa menghargai satu sama lain karena niatnya benar-benar mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga seandainya mereka tidak dikenal manusia, nggak ada masalah. Mereka tidak dikenal oleh manusia, nggak ada masalah. Yang penting niat saya mau mengeluarkan atau mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Makanya tahun baru ini termasuk hal yang perlu kita perbaiki dan kita proses. Pertama kali apa? Niat kula panjenengan iki opo. Tahun kemarin kita sudah lewat dan kita nggak pernah ngitung. Coba seandainya kita ngitung, dan padahal setiap dari kita ini kan seorang tajir. Apa tajir? Pedagang. Kabeh kula panjenengan iki pedagang. Kita sudah berdagang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana di ayat di Al-Qur'an, Allah innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah ini sudah beli, sudah terjadi transaksi, sudah ada transaksi antara kita orang-orang muslim dengan Allah. Apa? Allah sudah beli jiwa kita, nyawane kula panjenengan, harta kita semua dengan apa? Allah siapkan surga. Transaksinya sudah terjadi dan Allah sudah siapkan surga. Tapi nek transaksinya cacat, kira-kira pripun? Ya kalau kita beli buku lah masalah, buku tebel, ternyata dari halaman 50 tahu-tahu langsung halaman 79 sampai selesai. Lah yang halaman hilang iki piye? Oh Mas iki salah cetak Mas. Lah aku ora masalah salah cetak, lagi sing hilang terus pripun? Oh iki cacat Mas, terus balike mboten napa-napa, duwite panjenengan tak balike. Lah kalau kita sama Allah bisa gitu enak. Sama Allah kan nggak bisa. Sama Allah ini transaksinya kita sudah paten, tidak bisa tukar balik. Cuman yang punya kuasa Allah. Allah sudah beli kita, berarti Allah sebagai pembeli, kita ini yang dijual. Kalau nggak beres, berarti yo cacate dandani. Nek cara ning dunya dandani enak, ana pabrike, bali ana pabrik. Ning akhirat gak ana pabrik-pabrikan meneh. Dandani ra ana, ra iso mlebu surga, ya dandani mlebu mana? Kalau nggak surga berarti mana? Hah? Kalau nggak ngomong loh ya. Seperti itu. Nah, setiap dari kita namanya pedagang, berarti pedagang ini biasanya memikirkan keuntungan. Wajar, wong dagang pasti mikir keuntung. Cuman kita nggak pernah menghitung dagangan kita dengan Allah. Makanya pernah salah satu seorang guru kami, tamu yang pernah datang kepada kami mengatakan, ayo seandainya kita mulai hitung-hitungan, kayak seorang pedagang kalau sudah tutup tahun mulai hitung-hitungan, modal saya sekian, biaya yang saya keluarkan sekian, saya jual sekian, ini hasilnya laba atau rugi? Oh ternyata laba, alhamdulillah. Loh labane kok siti? Oh ini rampur masuk gak untung, ini podoe kayak gotong royong, rugi aku janjane. Harusnya keuntungannya sekian, cari koreksi, sing marai untungnya kurang ki apa? Oh ternyata enggak, untung malah rugi. Wah malah saya parah. Oh bukan lagi rugi, modal saya habis. Naudzubillah. Nah,
Kita kalau dengan umur kita nggak pernah ngoreksi. Coba kalau seandainya kita mulai coba hitung-hitungan, 1 tahun 360 hari lah, ambil kita 1 tahun 360. Beliau mengatakan, seandainya kita ini 1 hari salahnya cuma 1, salahnya 1, artinya kita melakukan dosa atau kesalahan 1 kali aja 1 hari, berarti 1 tahun berapa? Berapa berarti? 360 ya, karena diskon ya. Dan kalau kesalahan atau dosa itu nggak butuh ikhlas, nggak butuh rukunnya sah atau enggak. Maaf, contohnya masalah ana wong mabuk-mabukan. Itu mabuk-mabukan dosa kuwi. Ana sing ngomong, "Oh, ora sah Mas." Lha kok iso? Iki botol congyange ngombene nyolong kok ya. Berarti ra sah nyolongi, mabuke ra sah karena colongan. Malah double dosane ya. Kalau ibadah masih butuh rukunnya kita benar, syaratnya benar, keikhlasannya benar. Jadi kalau ibadah ini kita masih butuh proses diterima apa ora mbek Gusti Allah. Kalau dosa itu numpuk langsung. Lah, masalah kalau sehari 1 kali dosa aja, berarti sehari 360. Kalau dalam 1 hari 2 kali, dalam 1 hari 3 kali, padahal kita dalam 1 hari berapa kali dosa? Hah? Ada yang pernah ngitung nggak? Kita pernah sadar ngitung, saya tahun ini 1 hari ini saya dosanya cuma 1. Pernah nggak kita gitu? Nggak pernah ya. Kadang dosa kita ini nggak hitung berapa. Maka ada seorang ulama, subhanallah, ada seorang ulama itu dia kepikiran. Terus dia mengambil kertas sama bolpen. Dia ini, umur saya 60 tahun. Mulai balik saya umur sekian, berarti mulai ada kewajiban perintah agama tahun sekian, berarti sisa ini berapa tahun sih? Terus dia ingat, saya harus nulis jumlah atau ingat saya tentang dosa yang pernah saya lakukan, ditulis sama dia. Dilihat sampai lembaran itu habis, nangis dia, ketakutan, dia teriak, "Ya Allah!" meninggal dunia, mati karena takut dosa, takut kepada Allah. Kok murkane kayak Gusti Allah niku kaya nopo? Sehingga dia meninggal. Padahal kalau orang meninggal takut karena Allah berikan kemuliaan di Al-Qur'an apa? Wa amma man khafa maqama rabbih jannatan. Ada ayat yang mengatakan wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ayat yang tadi kedua itu, barang siapa yang takut kepada Allah sehingga rasa takutnya mencegah hawa nafsunya dituruti sehingga dia tidak berani melakukan dosa atau maksiat, maka tempat kembalinya surga. Sedangkan orang yang takut, benar-benar takut karena Allah, liwat ayat yang lain mengatakan apa? Dapatnya 2 surga. Nah, masalah ini pernah terjadi di zaman Sayyidina Umar Ibn Khattab. Kan pernah ada, mungkin panjenengan saya yakin pernah dengar cerita, ada seorang pemuda yang lagi mabuk, di depan kelihatan Sayyidina Umar. Pernah dengar nggak? Karena Sayyidina Umar ini kan sahabat yang istimewa. Kalau kita masalah jalan sini ada Sayyidina Umar, sebelah sana ada setan itu dapat WA dari temennya, "Mas, ning ngarepmu ana Umar bin Khattab." Itu setan langsung, daripada aku ketemu Umar mending muter. Lho kuwi setan iso kaya ngono iki. Takut sama Sayyidina Umar, cahaya imannya itu menakutkan. Kalau masalah, "Mas, ojo ning ngarepan, ning kono ana Hasan Jufri." Setan ngomong, "Alah kecil Hasan Jufri, bolak-balik ketemu aku." Nah, seorang pemuda ini yang takut karena Sayyidina Umar itu keras, far. Jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Allah. Makanya tidak salah kalau Imam Ghazali, beliau mengatakan tentang umur, nafas. Kan kalau hari dibagi 3 sama Imam Ghazali, yang lampau, yang sekarang, yang akan datang. Yang lampau sudah terlewat. Tugas kita kalau ada keliruan minta ampun, ada kebaikan moga-moga diterima. Yang sekarang ini yang kita pikirkan. Sekarang ini, saat ini. Besok, urusan besok.
belum tentu kita dapat. Makanya ada ulama bertanya, kalau seandainya panjenengan ini bangun dari tempat tidur, meninggal husnul khotimah, sama jenengan mati syahid peperangan, milih mana? Milih meninggal husnul khotimah dari tempat tidur. Loh kenapa? Mati syahid loh Pak, pahalanya tidak ketulungan, tidak bisa diukur lagi dengan dunia dan seisinya. Iya, saya takut nanti kalau dalam perjalanan mau jihad, pikiran saya kemana-mana, gak sido jihad, malah mikir macem-macem. Mending husnul khotimah sing gampang wae. Itu orang yang memikirkan keadaan yang konkret, real saat ini. Makanya beliau mengatakan, Imam Ghazali, kullu nafasin min anfasika jawharatun la qimatalah. Setiap nafas-nafasmu, nafas-nafas kita ini adalah permata-permata yang mahal yang tidak bisa diganti dengan dunia dan seisinya. Kalau buat kebaikan kadang pahalanya ini ibaratnya amalnya kecil, baca subhanallah tok kecil, tapi diterima sama Allah. Itu urusannya Allah, mau melipat gandakan 1000, mau melipat gandakan 1 juta, mau melipat gandakan 1 miliar, mau melipat gandakan 1 triliun, itu urusannya Allah. Yang penting diterima kali Gusti Allah. Begitu pula kalau dosa. Bab dosa cukuplah maaf pelajaran bagi kita yang diceritakan oleh Rasulullah, semua nabi dan rasul. Pernah dengar Nabi Adam nanti di yaumul kiamah santai apa ketakutan? Nabi Adam di hari kiamat di mahsyar itu beliau santai apa ketakutan? Tidak pernah dengar? Mosok bab syafaat Kanjeng Nabi ini loh. Kan nanti ada yang datang ke Nabi Adam angkat tangan, nggak bisa bantu. Berarti Nabi Adam ketakutan apa santai? Ketakutan apa santai? Dia ketakutan kenapa? Satu dosa, kesalahan bukan dosa, kesalahan makan buah uldi di surga. Padahal dosanya sudah diampuni apa belum? Sudah diampuni apa belum? Loh kira jelas sih, gak yakin nih. Sudah diampuni apa belum? Sudah. Makanya sampai doanya tercantum di Al-Quran, Rabbana dholamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bacaan doanya seperti itu, berkah wasilahnya Nabi Muhammad. Nabi Adam sudah diampuni. Nabi Ibrahim koyok pernah ngapusi padahal bukan ngapusi. Karena di masa itu ada satu raja yang dolim, selalu ngerebut wanita-wanita yang cantik. Nabi Ibrahim lagi jalan dengan Sayyidatuna Sarah, mau direbut. Nabi Ibrahim bilang itu bukan istrinya, ini saudaraku. Akhirnya Sarah ditanya, terus dilepas lagi. Sayyidina Sarah bilang ke Ibrahim, loh kan kok jenengan ngapusi aku sedulurmu? Loh sak ngene sing beriman kan mau ngaku mbek kowe to. Awake dhewe iki sedulur secara iman. Hubul waton kan kadang ana kaya ngono. Hubul waton, hubudin apa? Satu negara, satu agama, satu kehidupan manusia. Lagi sing beriman kowe mbak aku tok, kowe bojoku, tapi nek cara iman kowe sedulurku. Aku ora ngapusi. Tapi Nabi Ibrahim takut nanti di yaumul qiyamah masalah itu. Padahal sudah diampuni sama Allah dan nabi-nabi yang lain. Lah kira-kira terus awake dhewe piye kira-kira? Ngandalke apa? Salat, Quran, zikir, ibadah. Cuman kita punya keyakinan muga-muga aku termasuk wong sing selamat. Aku remen kali Kanjeng Nabi. Aku yang melu ngaji, aku yang nglakoni kesaenan. Muga-muga Gusti Allah paring ngapura. Tapi kalau lihat ceritanya para nabi dan rasul ketakutan, kecuali Nabi Muhammad. Nabi Isa tidak ketakutan. Karena tidak disebut ketakutan di situ. Cuman Nabi Isa nggak bisa bantu. Aku gak bisa nulungi. Tidak disebutkan satu dosa. Aku njaluk tolong sing jenenge Muhammad kuwi. Aku gak bisa nulungi. Nah kira-kira tuh keadaan kita bagaimana dengan dosa yang banyak lah. Setiap ada pergantian tahun itu kan kita diminta mengikuti orang-orang ulama dungo. Termasuk malam Asyura ini malam mustajab.
mustajab. Semua nabi dan rasul, termasuk tobatnya Nabi Adam saat kelirunya di surga, tobat ini kuning dunia diterima kali Gusti Allah malam Asyura. Apalagi tadi sudah mendatangkan anak-anak yatim, makanya sebutannya santunan anak yatim. Santunan itu ya berbuat santun, menyenangkan. Doanya mereka, senyumnya mereka, ketawanya mereka, iku wis donga sing mustajab. Cukuplah Nabi Muhammad itu pernah ngalami jadi anak yatim. Kalau kita baca sejarahnya kan, Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim, nggak dihormati, nggak dihargai, delalah mau nggak punya. Makanya saat di sana keadaannya kalau bayi lahir itu diambil dari wanita-wanita desa untuk disusui, Nabi Muhammad gak ono sing jiko. Walaupun itu aslinya Allah nutupi, karena yang bakal ngambil cuma satu, Halimatus Sa'diyah. Padahal Halimatus Sa'diyah punya keledai atau kuda nggak bisa jalan, wis paling suwi tekone. Liyane juga sing bayi-bayi anake sugih-sugih juga kabeh. Nabi Muhammad kan aja. Saat Siti Halimah ngelihat Rasulullah jatuh cinta langsung. Ini anak yang penuh dengan keberkahan, dibuka tabirnya sama Allah. Sehingga di Halimatus Sa'diyah desanya itu kan enggak, kalau mau malam itu pakainya sentir kayak apa itu bawa teplok gitu. Nah, saat kecuali malam purnama mereka nggak pakai penerangan, sudah terang. Tapi semenjak ada Rasulullah, mereka nggak pernah pakai sentir karena Rasulullah terang benderang. Kadang nggak terbayang Rasulullah ini kayak apa. Jadi Rasulullah pernah ngalami jadi wong yatim ini kayak apa rasanya. Makanya Rasulullah memberikan iming-iming pahala kan nggak main-main untuk anak yatim. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dengan anak orang-orang yang menyantuni anak yatim, nyenengki anak yatim, ngurmati anak yatim, jogo anak yatim, mulyaki anak yatim, bagaikan dua jari ini nanti di surga. Dua jari ini paham ya? Kayak apa istilahnya? Kental dah, konco kental. Padahal kira-kira maaf, kalau kita bertanya nih pakai akal nih, yang mau ngejar Rasulullah itu kira-kira berapa orang? Yang mau dekati Rasulullah itu kira-kira siapa aja? Contoh sahabat Nabi kan pangkatnya tinggi semua, jumlahnya 124.000. Saat meninggal Rasulullah itu jumlahnya sahabat Nabi yang masih ada 124.000. Ini tak kasih gambaran aja. Kalau Rasulullah di tengah, terus sahabatnya Nabi 124.000 ngelilingi Nabi, kira-kira apa dia bisa nyedak? Bisa nyedak nggak? Hah? Bisa nyedak nggak? Nggak bisa ya. Belum lagi nanti para aulia, Syekh Abdul Qadir, ada siapa lagi, Imam Junaid Al-Baghdadi, ulama-ulama besar dan murid-muridnya semua. Itu nanti jumlahnya lebih lagi jutaan, ngumpul kabeh ning Rasulullah. Lah kira-kira baris awake dhewe iki ning ndi? Tapi kalau dengan hal-hal yang dikasih Rasulullah, berarti nanti ada fasilitas khusus. Yang Nabi minta malaikat, malaikat nanti ada kelompok yang mereka termasuk salah satunya apa? Yang menyantuni anak yatim, tolong ya dibantu deketkan sama saya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Karena Rasulullah yang mengatakan, Anda dan orang yang menyantuni anak yatim ini seperti ini. Kalau kita yang mau mepet dekat Rasulullah, kalau saya bilang lah, saya pribadi ngomong gak mungkin. Apa meneh nek awake dhewe sopan santun. Masalah kiai-kiai wong alim-alim ning ngarepan, mosok jenengan meh dedeli. Anu ngapunten kiai, kula badhe salaman minggir, liyane minggir sik. Mungkin enggak kita gitu? Lah apane Kanjeng Nabi ngono. Tapi kalau sudah ada fasilitas, malaikat tolong umatku yang mereka punya kategori seperti ini, tolong dekatkan kepadaku. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lah moga-moga kita termasuk seperti itu. Kalau kita ngoyak Nabi, enggak mungkin. Kalau saya ngomong terus terang saya enggak mungkin. Tapi kalau ditarik, insya Allah. Contoh gampangnya terakhir begini. Jenengan sowan teng kiai masalah rombongan. Sing kenal masalah mung siji Pak Hir, masalah kali rombongan sowan teng Mbah Munib. Sing dikenal Mbah Pak Hir tok, liyane ra dikenal. Terus kan ditakoni, "Lho Pak Hir, jenengan kali sinten?" "Kali rencang-rencang ya." "Lah, rencang-rencangmu di?"
anu teh ngajengan mboten mlebet. Lha napa? Mboten penak. Lho, kon mlebu kabeh rombonganmu kok. Paham ya? Paham enggak? Nah, kita nanti sama Rasulullah gitu. Guru kita yang ngadep. Sebelum guru kita ngadep, gurunya ngadep. Sebelum gurunya ngadep, yang atasnya ngadep. Ditanya, kau sama siapa? Kali rombongan. Rombonganmu kok gini kabeh. Amin Allahumma. Makanya salah satu wirid yang perlu kita baca, rombongan. Cekelan tasbih, rombongan, 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 rombongan. Ku nek wis rutin ngomongin kono tok, kok pejah ngucape rombongan. Kok ditekani ning kuburan mungkar kali nakir, man rabbuka rombongan. Man nabiyuka rombongan. Mungkar nakir ngamuk ya, ditakoni ra gila rombongan. Saya malaikat mungkar ngomong sik aja ngamuk sik, deloki catetane. Oh, iki rombongan pengajian Masjid Al-Furqan, biasa ngadakno pengajian iki. Oh, rombongan apik. Ya wis kali rombonganmu. Amin Allahumma. Paham ya? Tapi rasa didalani kok ngomong rombongan terus ora wiritan malahan. Artinya kita ini katut ketarik dengan atas kita. Makanya buat hubungan kuat dengan orang-orang soleh. Lah acara seperti ini kita ini nderek niru tiang-tiang soleh. Mugi-mugi diakoni termasuk kula panjenengan ngamalke surat Fatihah sing kula panjenengan nyuwun kali Gusti Allah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Kau berikan nikmat. Nah, maaf, ini kalau cara kita nih, kira-kira pengajian koyong ini nikmat apa betul? Iso nyenengke anak yatim nikmat apa betul? Jenengan iso ibadah nikmat apa boten? Lha berarti kula panjenengan dungane diijabah kalih Gusti Allah. Mugi-mugi ning surga ya kumpul. Amin Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum, taqabbal jami' da'awat wa ajil lana bil ijabat bi barakatil Fatihah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Ya Allah, Kau muliakan kami di malam Asyura di dalam salah satu rumah-Mu di Masjid Al-Furqan. Izinkan kami mendapatkan ampunan-Mu ya Allah, mendapatkan rahmat-Mu ya Allah, mendapatkan ridha-Mu ya Allah. Kau kabulkan doa dan hajat kami, Kau kabulkan niat dan keinginan kami. Jadikan hari-hari kami adalah hari-hari yang penuh dengan kebaikan. Ya Allah, di tahun-tahun kemarin apabila ada dosa dan kesalahan kami, Engkau berkenan mengampuni ya Allah, Engkau berkenan menghapusnya ya Allah, Engkau berkenan membersihkannya ya Allah. Dan apabila ada amal kebaikan, berkenan Engkau menerima dan memuliakan dengan pelipat gandaan pahala ya Allah. Jadikan tahun ini adalah tahun yang penuh dengan kebaikan, dan izinkan kami di tahun ini bisa berkunjung ke Mekah dan Madinah untuk haji, umrah dan ziarah Nabi Muhammad. Ya Allah, berikan kami kemakmuran di dalam rezeki, kemakmuran di dalam keluarga, kemakmuran di dalam lingkungan, kemakmuran di dalam segala hal, dan jauhkan kami dari musibah, jauhkan kami dari bala, jauhkan kami dari bencana, jauhkan kami dari fitnah, dan izinkan kami meningkatkan taat, takwa, dan menjadi hamba yang istiqamah, dan akhiri kehidupan kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.